Di tengah semangat demokrasi yang seharusnya dijaga, muncul gelombang protes dari jantung Konawe. Puluhan massa aksi dari konsorsium NGO dan masyarakat Konawe turun ke jalan, bukan tanpa alasan. Mereka menggugat, menuding ada aroma tak sedap di tubuh KPUD Konawe. Dugaan kuat, lembaga yang seharusnya independen ini justru bermain dalam politik praktis. Semuanya bermula dari satu proses yang disebut PAW, pergantian antar waktu. Di halaman kantor KPUD Konawe, suara massa bergema. Mereka menuntut transparansi, menuntut keadilan, dan menuntut penjelasan atas proses PAW yang dinilai janggal. Namun, saat pintu lembaga itu tertutup rapat, tak ada jawaban jelas dari pihak KPUD. Satu persatu tuntutan dibacakan. Mana berita acara pleno penetapan calon PAW? Mana berita acara hasil verifikasi? Mengapa dokumen resmi publik seperti lenyap tanpa jejak? Massa menduga, KPUD Konawe menyembunyikan sesuatu. Agus Marwan, koordinator lapangan aksi, berbicara lantang. Ia menyebut proses validasi KPUD Konawe asal-asalan. Lain gatal, lain digaruk, katanya pedas. Menurut Agus, rekomendasi yang dijadikan dasar bukanlah rekomendasi PAW dari DPP Gerindra, melainkan surat pemberhentian almarhum Haji Rustam sebagai kader partai. Jelas, dua hal yang berbeda secara hukum dan substansi. Di titik ini, publik bertanya-tanya, apakah KPUD keliru menafsirkan surat partai atau justru sengaja menyelewengkan maknanya? Sumantri, ST, yang dikenal sebagai Bupati LSM Lira Kabupaten Konawe, menambahkan nada lebih tajam dalam orasinya. Ia menuding KPUD Konawe telah menaik mata dengan salah satu calon PAW dari Partai Gerindra. Baginya ini bukan sekedar kelalaian administratif, tapi indikasi kuat bahwa independensi KPUD Konawe telah ternoda. Padahal, KPUD adalah benteng terakhir kepercayaan rakyat terhadap demokrasi. Jika lembaga penyelenggara pemilu ikut bermain di ranah politik praktis, maka keadilan pemilu hanyalah ilusi. Tak hanya datang dari aktivis, sorotan tajam juga datang dari Hendriawan Mukhtar, kader Partai Gerindra sendiri. Ia menilai keputusan KPUD dalam menetapkan calon PAW sangat tendensius dan memihak. Menurutnya, calon yang diumumkan KPUD bahkan tak memenuhi syarat administrasi, karena menjabat sebagai Direktur Prusda Konawe yang diangkat langsung oleh Bupati Konawe pada 17 Juni 2025. Pertanyaannya sederhana, bagaimana mungkin seseorang yang masih aktif di jabatan publik sekaligus menjadi calon legislatif pengganti dari partai politik? Bukankah itu benturan kepentingan yang nyata? Lebih jauh, massa menduga bahwa KPUD Konawe telah melampaui kewenangannya. Lembaga itu dianggap ikut mencampuri urusan internal partai, bahkan mendahului rekomendasi resmi dari Mahkamah Partai Gerindra. Dengan kata lain, KPUD bukan hanya sebagai pelaksana teknis, tapi seolah menjadi penentu nasib politik atas nama rakyat. Sebuah tindakan yang bila benar terjadi, menggerogoti sendi-sendi demokrasi. Konsorsium NGO mendesak, KPUD Konawe harus membuka seluruh dokumen publik PAW, mulai dari berita acara pleno, hasil verifikasi, hingga dasar hukum penetapan nama calon. Jika tidak, masyarakat menilai KPUD Konawe tak lagi independen tapi partisan. Demokrasi hanya kuat bila dijaga dengan kejujuran. Lembaga pemilu bukan arena kompromi politik, melainkan panggung keadilan bagi suara rakyat. Hari ini konsorsium NGO dan masyarakat Konawe menggugat, bukan sekedar menggugat nama, tapi menggugat nurani lembaga yang mestinya bersih. Sampai kapan KPUD akan diam? Dan apakah publik akan terus percaya pada sistem jika keadilannya bisa ditukar dengan kedekatan politik? Kebenaran tak bisa disembunyikan. Beliau yang mengantarkan kita dari alam kezaliman, alam pembodohan menuju alam terang menerang seperti yang kita rasakan saat ini. Bahwa kita ketahui bersama, perjuangan rakyat adalah perjuangan yang memang benar-benar memperjuangkan daripada hak-haknya saudaraku. Tetapi di Kabupaten Konawe ini adalah kabupaten yang dimana para leluhurnya mampu berjuang sehingga Kabupaten Konawe menjunjung tinggi yang namanya Undang-Undang Dasar 1945 serta adat istiadat sebagai kalosara yang kita junjung hari ini saudaraku. Tetapi perlu kita ketahui bahwa kedatangan kami di gedung yang mewah ini tidak lain tidak bukan hanya ingin mempertanyakan legalitas dan kapasitas pimpinan DPRD serta Dedi sebagai sekretaris pimpinan Partai Gerindra hari ini, yang dimana telah mengeluarkan
rekomendasi PAB kepada salah satu direktur perusahaan di Kabupaten Konawe, sebut saja Pak Jemi yang terhormat, yang kemudian menduduki sebagai PLT ataupun pejabat sementara di perusahaan daerah Kabupaten Konawe. Ini kemudian yang menjadi pertanyaan kami, bahwa apapun bentuknya, apapun yang sudah dikeluarkan atau menduduki jabatan itu selaku pimpinan direktur, ini kemudian harus berhenti secara langsung dari pihak pengurusan partai, saudaraku. Ya, stop, jangan terlalu panjang. Saya lanjutkan lagi. Jangan dulu, jangan sampai ke situ pembahasannya. Saya tidak mau sampai ke situ karena apa? Tahu tidak proses pengangkatan ketua Pusda? Regulasi apa yang digunakan? Silakan tanya ke Pemda, jangan ke kita. Terus kenapa Bapak langsung mengatakan bahwa seolah-olah ini tidak bermasalah? Oh ya, bisa saya jelaskan supaya tidak utuh itu. Proses pengangkatan Pusda apa mekanismenya? Ini Anda harus tahu. Jadi lucu, ini KPU seolah-olah pura-pura seperti paranoid.